Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang integrasi Islam dalam bidang statistika. Saya Davia Aryani Ferdiana dengan NIM 22611152. Saya Arifah Nurhidayati dengan NIM 22611158. Dan saya Aulia Rahmania dengan NIM 22611161. Selanjutnya, ada pendahuluan. Statistika merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi. Statistik menjadi alat utama dalam menggambarkan kondisi, menganalisis masalah, dan memprediksi solusi. Namun, sebagai seorang muslim, ilmu tidak hanya dipandang dari sisi manfaat duniawi, tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana statistika dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam agar praktik statistik tetap berada dalam koridor etika, keadilan, dan tanggung jawab ilahiyah. Selanjutnya yaitu filosofi ilmu dan statistika dalam Islam. Dalam pandangan Islam, tidak ada pemisah antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu termasuk statistika adalah bagian dari amanah Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 disebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Statistika adalah alat bantu untuk menyampaikan kebenaran dan menetapkan keputusan dengan adil. Selanjutnya adalah nilai-nilai Islam dalam statistik. Adapun yang pertama adalah kejujuran. Dalam ilmu statistik, analisis data dituntut untuk melaporkan data secara jujur tanpa ada manipulasi data. Kemudian yang kedua adalah amanah. Seorang analis data harus bertanggung jawab atas hasil dari analisis yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah tabayun atau verifikasi. Data dan sumber data yang digunakan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya analisis. Kemudian yang keempat adalah keadilan. Analisis data dilakukan secara objektif dan bebas dari bias atau keberpihakan. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah ilmu dan hikmah. Statistik digunakan untuk memahami fenomena dengan bijak dan ilmiah. Selanjutnya adalah etika statistik dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama adalah niat yang lurus. Artinya, statistik dilakukan demi kebenaran publik, bukan demi kepentingan pribadi. Kemudian, pengumpulan data secara etis. Pengumpulan data harus menjaga privasi, tidak memalsukan atau mencuri data. Kemudian, selanjutnya analisis yang jujur. Menganalisis data tanpa manipulasi data dan menyampaikan hasil dengan jujur. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah interpretasi objektif, di mana kita harus menyadari keterbatasan data dan menyampaikan hasil dengan jujur. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa menipu, maka ia bukan golonganku. Selanjutnya, perintah Islam untuk pencatatan dan dokumentasi. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mencatat urusan dunia agar terhindar dari ketidakadilan dan perselisihan. Ini relevan dengan praktik dokumentasi dan pengelolaan dalam statistika. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Statistik yang baik dimulai dari pencatatan yang rapi, sistematis, dan amanah. Selanjutnya yaitu statistika sebagai sarana kemanfaatan. Yang pertama ada menentukan distribusi zakat secara tepat berdasarkan data kemiskinan. Yang kedua, menganalisis efektivitas dakwah atau pendidikan Islam. Yang ketiga, merancang kebijakan kesehatan berbasis data penyakit masyarakat. Yang keempat, mengembangkan ekonomi syariah yang efisien dan adil. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
Kemudian kesimpulan, integrasi Islam dalam statistika bukan hanya tentang mengislamisasi angka, tetapi tentang menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap tahap praktik statistik. Mulai dari niat, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan, semuanya harus berada dalam koridor kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan begitu, statistika tidak hanya menjadi alat sains, tetapi juga menjadi jalan ibadah dan kontribusi nyata bagi umat. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.